Ada waktu di mana Tuhan seperti tengah menghukum seorang hamba. Ada saat di mana dunia terasa sangat tidak adil untuknya. Ada juga masa di mana hati sudah tak lagi mampu menghadapi segala cobaan yang menghantamnya. Wajahnya tak lagi ceria. Senyum yang tergores pun memancar tak sempurna. Sesekali ia hanya mengangguk-anggukkan kepala pelan, seolah tengah menguatkan diri bahwa hati itu masih bisa dan baik-baik saja. Dengan tangan gemetar, Naila mengamati setiap baris nota belanja itu dengan mata nanar. Semua kebutuhan bayi tertera di sana. Mulai dari diapers tipe perakat, kemasan hijau, sabun, sampo, bedak tambur, hingga cotton bud, dan juga susu pelancar ASI. Mungkin tidak akan menjadi masalah jika nota belanja itu ditemukan di kantong baju Mas Bagas atau Mbak Sinta. Tidak akan menjadi janggal pula. Tapi ini di saku kemeja suaminya. Seragam batik yang baru saja ia kenakan tadi pagi untuk berangkat mengajar. Apakah itu masih wajar? Beberapa kali Naila mendongak, menatap langit-langit kamar. Entah apa yang tengah ia pikirkan. Yang pasti kali ini semua terasa sangat kejam. Bukti itu sudah sangat jelas. Lalu, apakah ia akan tetap diam? Atau segera menyeret suaminya ke rumah perempuan itu? Pagi ini hari Minggu. Semalam mereka telah sepakat untuk pergi berlibur bersama. Sejak sebelum subuh, Bu Sumarni sudah sibuk menyiapkan bekal di dapur dengan dibantu Sinta. Wanita itu melihat sumringah, senyumnya tak memudar, seolah hari ini telah ia tunggu sejak lama. Sementara Naila tak terlihat di antara ibu dan kakak iparnya. Iya, wanita itu kini tengah duduk saling berhadapan dengan suaminya di atas ranjang. Rahangnya mengeras dengan mata yang menyolot garang. Untuk siapa kau belikan semua perlengkapan bayi ini, Mas? Tanya Naila, lantas diam. Dika menunduk. Hening. Hanya angin yang berhembus pelan melalui celah pintu kamar. Ada salah satu guru yang melahirkan. Aku dapat tugas belanja. Kilah Dika. Termasuk pelancar ASI? Potong Naila cepat. Dika tergagap. Iya, dia lupa jika tadi juga sempat membelikan pelancar ASI sesuai permintaan Hanum. Aku sudah tahu, Mas. Percuma berbohong. Sebagai seorang lelaki, aku cuma butuh pengakuanmu. Bentaknya. Dan kemudian kembali diam. Sementara Dika pun hanya menunduk dan juga diam. Hening. Hanya deru nafas Naila yang terdengar seperti dengusan berat. Dia anakmu kan? Tukas Naila. Iramanya rendah. Masih menatap Dika sebelum akhirnya membuang muka dan mengusap sudut netra. Dika tak menjawab. Ia hanya mendongak dan mengait jemari istrinya. Maafkan aku. Bukan kata penolakan, juga bukan kalimat pembenaran. Namun bagi Naila, itu cukup untuk sebuah pengakuan yang saat itu juga meluruhkan segala harapan dalam pernikahan, menghanguskan mimpi dan kebahagiaan. Tak tersisa selain nyeri yang kini terasa menyangga hati. Naila mendongak. Dalam sakitnya, wanita itu masih berusaha menahan air mata.
Dulu aku mencintai Hanum, Nay. Lirih lika, hampir tak tertangkap rungu. Naila menggigit bibir. Lalu kenapa kau menikahiku? Aku salah. Memang sudah sangat salah. Aku menikahimu karena Hanum. Ketika aku tidak mencintaimu. Namun saat ini hanya kamu, Nay. Aku hanya ingin kamu yang ada di hidupku. Aku mencintaimu seiring berjalannya waktu. Naila berdecih. Saat ini, setelah semuanya telah terjadi, saat tak ada yang tersisa dari dirimu selain rasa malu, jika saja kau bisa menjaga kehormatan sebagai seorang suami, mungkin aku akan tetap bertahan meski tak dicintai. Pahit memang, tapi lebih tak bisa dimaafkan. Saat aku tahu, ternyata suamiku telah berzina dengan wanita lain, dengan alasan cinta. Bullshit. Aku tak peduli dengan cinta. Nyatanya yang kau lakukan itu zina dan dosa. Nay, maafkan aku. Sebenarnya aku pun tak berniat sejauh itu. Naila terkekeh. Tidak berniat sampai sejauh itu dan sampai bunting. Tangisnya sinis. Naila terbahak. Sementara Dika bergeming bingung. Lelaki itu kini benar-benar telah pasrah tentang masa depan rumah tangga. Sebagai lelaki kini ia hanya mampu berharap pada kemurahan hati istrinya. Ibarat berdiri, kaki itu berada di ujung duri. Tertancap ataupun terjatuh, semuanya sama, tetap menyakitkan. Apa yang bisa kulakukan agar kau mau memaafkanku, Nay? Naila mendengus. Kemasi barang-barangmu. Dika tersentak. Dika tersentak. Ia memang tak memiliki harapan lebih pada pernikahan mereka. Namun, tidak secepat ini pula. Nay, aku mohon, beri aku kesempatan sekali saja. Naila memejamkan mata dan kembali menatap garang suaminya. Kemasi barang-barangmu sekarang juga, Mas. Teriak Naila lagi. Kali ini bukan hanya membentak, tapi istri Dika itu bergerak sigap, mengeluarkan baju-baju suaminya, termasuk buku-buku dan juga jaket yang tersampir di belakang pintu. Sementara Dika masih bergeming. Lelaki itu hanya menatap pasrah, melihat semua barang-barangnya dimasukkan ke dalam 2 koper besar yang terbuka lebar. Bahkan yang terkecil sekalipun tak luput dikemas oleh istrinya. Celana dalam yang tergantung basah di kamar mandi juga diambil dan dilempar dalam koper yang sudah hampir penuh itu. Tak ada kasih, tak lagi ada kelembutan. Naila sungguh melakukan semua itu dengan wajah memerah dan air mata berlinang. Sampai tiba saat ia menyeret 2 koper itu seorang diri dan berteriak lantang. Tunggu apa lagi? Dika mendengus. Apakah harus sejauh ini? Gumamnya memelas. Iya, harus sejauh ini. Dan cukup sampai di sini. Tanda Naila tegas. Sementara Dika masih duduk diam. Ia menghembuskan nafas berat dan dengan langkah lemah berjalan mengikut istrinya. Sementara di tempat lain, semua orang tengah bercanda, meledek Bu Sumarni yang membawa banyak makanan. Emang ibu mau nginap di pantai? Ledek Bagas yang diikuti gelengan kepala Pak Handoko. Semua terbahak. Ini persiapan buat di jalan juga, kilham Bu Sumarni. Suasananya menjadi riuh.
dan tiba-tiba hening. Sesaat setelah Naila tiba dengan wajah sembab. Bagas kebingungan. Ia menatap Naila dengan dahi berkerut-kerut. Pak Handoko pun segera melipat koran dengan mulut yang tertutup rapat. Sementara Bu Sumarni berdiri mematung, melihat putrinya khawatir. Hanya osehan Sultan. Iya, cuma suara bayi itu yang terdengar masih riuh membelah sunyi. Mas Dika mau pamitan, ucap Naila tercekat. Entah mengapa, kerongkongan itu tiba-tiba terasa sangat sakit. Masih dengan 2 koper besar di tangan, Naila berdiri dengan lutut gemetar. Sementara Bagas menatap adiknya dan beralih pada Dika yang datang dengan wajah menunduk. Lelaki itu lantas berdiri 1 langkah di belakang istrinya. Pak Handoko pun meluruskan badan. Ia menatap putrinya dengan lembut. Ada masalah apa? Tanyanya, lantas diam menunggu. Naila tak menjawab. Wanita itu hanya terlihat beberapa kali menghembuskan nafas berat. Apalagi Dika. Lelaki itu masih bergeming dengan wajah merah padam. Apa yang mampu ia ceritakan? Sementara semuanya sudah jelas dan tak layak. Dan sangat memalukan. Apalagi pantas untuk dibanggakan. Aku, ucap Dika tergagap-gagap. Lantas terhenti. Ada apa, Le? Tanya Pak Handoko kembali. Membuat Dika semakin gelisah. Pada lelaki sepuh itu, Dika benar-benar tak berani menatap. Selama ini Pak Handoko memperlakukannya seperti anak sendiri. Menyayanginya tanpa bertanya sejauh apa ia sudah membahagiakan anak perempuannya. Lantas apa yang akan terjadi jika semua cerita itu terungkap? Maaf Pak, sepertinya pernikahan kami sudah tidak bisa dipertahankan. Naila berdecih, menoleh pada Dika yang berbelit-belit. Tiba-tiba, kenapa? Tukas Pak Handoko. Dahinya kembali berkerut. Iya, mertua Dika itu sangat kebingungan. Sebab semalam semua masih sangat baik-baik saja. Bahkan liburan hari ini adalah ide mereka berdua. Dika kembali diam, dengan wajah yang semakin tenggelam. Maaf Pak, lirihnya kembali, hampir tak tertangkap rungu. Hanya itu. Apa kamu tidak mau minta maaf pada Bapak? Tukas Naila sengit. Hening. Terlihat semua nampak menutup rapat bicara. Hanya netra yang saling bergantian menatap tak mengerti. Kenapa diam? Ceritakan, bentak Naila kasar. Mas Dika yang telah menghamili Hanum. Potong Naila cepat. Bagas tercengang. Bu Sumarni menjatuhkan nampan. Pun begitu dengan Pak Handoko yang seketika berdiri dengan mata mendelik tajam.